Menyentuh soal agama ini sangat sensitif. Kalau tanggung-tanggung ilmu bisa dihantam orang kita. Tetapi begitu ada pihak-pihak dari ahli politik atau orang berpolitik, ahli agama atau orang yang beragama masuk ke dunia politik, bicara soal agama, maka di situ terbuka pintu untuk membicarakan politik Islam. Misalnya begini, orang yang menganut ajaran tertentu, Islam, dan itu sudah jadi rahasia umum, menganggap orang lain itu tidak lebih beriman daripada dia. Itu satu. Atau dia lebih baik dari orang lain. Orang lain tadi yang disebut agar memperbaiki akidahnya, menentang hal itu, mengatakan bahwa akmalana akmalukum. Dan jangan aja oleh soal agama. Jadi sudah ada sakit hati sebelumnya. Jadi tidak saling menerima, tidak saling menasihati, tidak saling menghormati lagi. Orang berilmu yang satu dengan orang yang berilmu yang lain mengadu ilmunya dengan dangkal dan kemudian saling membenci. Kemudian rusaklah rumah besar ini, rumah besar bernama Islam itu. Padahal kan tidak demikian mestinya. Bahasa-bahasa kasar yang keluar sekarang ini tentang kedua belah pihak adalah gambaran betapa kita tidak merasa lagi sebagai orang yang berbudi. Tidak ada lagi adab di atas ilmu. Di level lain terjadi benturan antara nasionalisme dan politik Islam. Di zaman Orde Baru, Islam itu diidentikan dengan hijau. Jadi, kalau pemerintah memerlukan pendekatan kepada Islam, maka didekatilah ulama-ulamanya. Antara lain mendekati NU dan Muhammadiyah. Kemudian ABRI-nya juga melakukan hal yang sama. Juga ulama-ulama tradisional di daerah-daerah. Nah, organisasinya juga misalnya HMI dan seterusnya, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu di zaman Orde Baru. Waktu itu begini, ada anggapan bahwa umat Islam itu diabaikan aspirasi-aspirasinya oleh pemerintah. Sebenarnya bisa begini juga, umat Islam terlalu banyak menuntut. Bisa juga seperti itu. Tapi yang mengemuka adalah umat Islam merasa aspirasi-aspirasi mereka diabaikan. Nah, kecenderungan itu kemudian menajam karena begini, ada pemuka-pemuka agama menyampaikan di dalam khutbah atau di dalam jemaah-jemaahnya tidak lengkap. Kajian politiknya tidak lengkap. Sehingga menimbulkan kebencian. Sementara di sisi lain, aparat-aparat yang mengawasi kegiatan agama ini tidak memahami atau tidak mau tahu soal aspirasi itu. Atau menganggap ini terlalu ekstremis dan segala macam. Akibatnya bentrok itu tidak terselesaikan secara fundamental di Indonesia. Nah, karena itu tidak terselesaikan, dia punya bibit sebenarnya. Jadi ada pertentangan yang sengaja dianggap tidak ada antara agama dan negara. Itulah dia, Sarah. Sejarah selalu meninggalkan jejaknya untuk masa depan. Pasti. Kalau sebenarnya Indonesia ini kan Islam, 20% itu adalah agama lain. Nah, karena 20% adalah Islam, siapapun yang duduk di pemerintahan, 80% itu adalah Islam juga, atau bahkan 90%. Kalau dia menyadari dirinya sebagai pemeluk Islam, maka semestinya tidak ada benturan dengan umat Islam. Tetapi kenapa berbentur juga untuk banyak hal? Ketika Orde Baru dan Orde Lama itu menjadi luar biasa, bahkan Masumi dibubarkan. Sebenarnya kita belum siap untuk bertemu dalam satu meja. Dalam kata lain, negara kita baru berdiri, urusannya sangat banyak dan tak terselesaikan. Kalau kita lihat sejak kemerdekaan sampai tahun 70, Indonesia bertengkar saja.
Nah, problem Islam sendiri atau agama lain mungkin juga ya, adalah persoalan internnya. Itu selalu ada. Islam persoalan internnya di intern mereka itu banyak sekali antara tokoh A dan tokoh B. Salah satu bukti masalah di dalam tubuh politik Islam bukan akidah nih ya, bukan soal ajaran nih. Soal politik Islam adalah banyaknya partai-partai Islam dan tak pernah menang. Kecuali Masumi dulu. Sekarang partai Islam banyak, kita tidak memilih partai Islam itu. Kenapa tidak memilih? Karena kita memang memilih yang berkualitas. Orangnya berkualitas tidak? Kira-kira bisa memperjuangkan tidak? Kita masih ingat ketika beliau Gus Dur menjadi presiden, itu kan diangkat oleh Poros Tengah. Poros Tengah adalah tokoh-tokoh partai politik Islam. Ya kan? Jadilah Gus Dur sebagai presiden, ulama. Diusunglah, kemudian jadilah Gus Dur sebagai presiden. Tapi kemudian terjadi dari polarisasi, terjadi lagi gontok-gontokan, terjadi lagi ketidaksenangan terhadap Gus Dur. Akhirnya tokoh-tokoh yang tadi antara lain menjatuhkan Gus Dur. Sama nasibnya dengan intelektual Islam terkemuka B.J. Habibie dijatuhkan sebelumnya. Tapi jangan menyalahkan partai Islam juga. Memang situasi politik Indonesia ini seperti itu, seperti dalam ayakan tepung, dalam pembentukan wadah yang pas. Jadi bisa jadi yang menang partai Islam lalu nanti dijatuhkan lagi atau dimasalahkan terus. Karena memang ayakan politik Indonesia itu seperti itu. Yang salah bukan itunya. Yang salah adalah, kalau mau mencari yang salah adalah keinginan-keinginan kita yang terlalu luhur tidak bisa terjawab oleh pemerintah di saat itu. Lalu beliau-beliau itu yang disalahkan. Sementara sistem-sistem yang ada itu kurang mendukung juga. Pada awalnya memang berangkat dari ideologi ya, nasionalisme dan partai-partai Islam. Tetapi kemudian di dalam prakteknya hal-hal tersebut menjadi lupa karena korupsi contohnya tidak hanya terjadi di partai nasionalis, di partai Islam juga. Orang-orang yang mewakili partai Islam juga korupsi. Jadi itu satu kekecewaan untuk sistem kita bernegara, bukan pada agamanya dan bukan pada nasionalismenya, tapi pada kenyataan yang terjadi. Tokoh-tokoh yang kita harapkan bisa berbuat baik menjadi negarawan ternyata tidak. Hari ini kita terlalu cepat menuduh orang jelek, buruk, kadrun, KI, ekstrim, apalagi ya, yang menyakitkan hati, dan yang sakit hati itu banyak, dan yang menuduh itu juga banyak. Untuk apa tuduhan-tuduhan semacam itu dipertahankan, sehingga membuat masalah saja? Padahal bangsa kita ini sedang banyak masalah. Pengaruh-pengaruh yang disebut radikalisme di dalam Islam, dalam politik Islam di Indonesia hari ini tidak ada urusan dengan partai politik. Itu disebabkan oleh pengaruh dari, menurut para ahli, dari Timur Tengah. Pengaruh-pengaruh itu misalnya tentang bagaimana hubungan negara dengan Islam, hubungan bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana cara berdakwah, dan seterusnya. Karena memang sumber Islam itu kan di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu kan tidak satu, banyak sekali aliran dan pola-pola politik di situ yang mempengaruhi Indonesia. Bahkan Indonesia sebenarnya hampir tiap hari kita menerima postingan tentang situasi di Timur Tengah, apalagi di Turki. Jadi ini adalah saluran-saluran lain yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya kita juga tidak bisa menutup diri, karena dunia sudah tersebar terbuka. Akses dan ekses yang terjadi akibat akses di Indonesia ke dunia Islam di tempat lain, itu memang disebabkan oleh jaringan-jaringan itu. ISIS misalnya berpengaruh, bahkan ada yang pergi ke sana dan sampai sekarang nggak bisa pulang dan mau minta pulang kan. Itu kan akibat pengaruh dari luar. Nah, jadi gini, akses ke Timur Tengah dan ke dunia luar selain Indonesia itu memang berpengaruh terhadap perkembangan politik di dalam negeri. Ini sudah terjadi sejak awal-awal kemerdekaan.
konektivitas kita dengan Timur Tengah itu menyebabkan negara-negara Arab kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu salah satu bukti baik. Bukti baik hari ini adalah banyaknya sarjana agama, LC-LC, yang menjadi mubalik di Indonesia sehingga membuat mata kita terang. Tetapi ada bagian lain yang kita sadari kemudian atau tidak, ada aspek-aspek politik gontok-gontokan yang masuk ke Indonesia yang kemudian dianggap bermasalah di Indonesia. Misalnya ekstremitas, orang-orang yang ekstrim, atau orang-orang yang Islam garis keras. Nah, itu akarnya memang ada di Timur Tengah. Sebenarnya adalah itu buah pikiran yang semestinya kita bicarakan dengan dialektika di dalam negeri. Dengan demikian, cap Islam garis keras itu sebenarnya tidak benar juga, karena tidak ada Islam garis ringan, Islam garis lembut, sepoi-sepoi. Itu penamaan untuk memudahkan pemberian nama terhadap suatu gerakan yang dianggap keras. Bisa jadi ini disebabkan untuk memudahkan identitas saja, baik oleh kalangan umum ataupun oleh kalangan pers. Jadi seperti itulah. Dalam kenyataannya kita bisa menerima masukan-masukan dari luar terhadap Indonesia, tentu saja bukan mengarah pada tindakan kekerasan politik yang menganggap segalanya bid'ah dan segalanya tidak benar. Yang benar adalah dia. Globalisasi mempengaruhi sampai ke kamar tidur. Lalu waknya itu mah. Jago waknya dua aja. Jadi mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, baik itu pengaruh Islam, pengaruh Barat, pengaruh Kristen, pengaruh Eropa, semuanya mempengaruhi pola pikir kita. Itu yang disebut dengan globalisasi yang kita sebut-sebut sejak 20 tahun lalu. Pengaruh itulah yang kemudian membuncah di Indonesia. Dia punya kelompok-kelompoknya. Indonesia sendiri kemudian seolah-olah terasing di negerinya sendiri oleh pengaruh-pengaruh itu tadi. Tidak ada lagi pengaruh bagaimana tradisi Sumatera dalam pemerintahan misalnya. Tradisi Jawa dalam pemerintahan masih ada, tapi tergerus lagi oleh pengaruh-pengaruh dunia luar itu. Kita sedang melakukan suatu step ke depan membangun Indonesia lebih kokoh seperti tembok semen yang sedang lunak, kemudian hari demi hari makin keras. Inilah Indonesia yang sedang berjalan itu. Nah, bagaimana kita jangan kehilangan identitas oleh pengaruh dari luar. Itulah yang sedang diusahakan. Nah, kalau pemerintah, kalau orang-orang pemerintahan tidak mengerti tentang kebudayaan atau lupa tentang kebudayaan, maka Indonesia bisa rontok identitasnya satu demi satu. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah apa?